Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, Ibu harap selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghemat energi pada tema 6, subtema 4, kelas 3. Oke, lanjut. Nah, di tema 6 ini kita sudah banyak membahas mengenai yang namanya energi, seperti itu ya. Nah, seperti yang kita lihat, kegiatan yang membutuhkan itu banyak sekali ya, seperti untuk menyalakan komputer, menyalakan kipas, untuk menyalakan lampu, menyetrika, bahkan sebagai bahan bakar kendaraan kita gitu, untuk bepergian, bahkan untuk mungkin berangkat sekolah seperti itu ya. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa kebutuhan energi itu sangat banyak sekali, sehingga penggunaan energi alternatif di sini perlu untuk dipikirkan. Nah, mengapa demikian? Karena energi alternatif di sini untuk menjaga kesediaan energi. Selain menggunakan energi alternatif, kalian harus juga ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menghemat penggunaan energi. Nah, jadi tadi kita udah banyak membahas bahwasanya ternyata sumber energi ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Banyak menggunakan energi listrik, banyak menggunakan energi bahan bakar minyak atau BBM, dan bahkan penggunaan sumber energi yaitu air itu sangat diperlukan seperti itu, sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya kebutuhan ini banyak menggunakan sumber energi dan pastinya digunakan oleh banyak orang, di sini kita harus menghemat energi supaya apa? Supaya tidak habis seperti itu. Dan menjaga ketersediaan energi itu tadi agar bisa terus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bisa bayangkan ketika sumber energi itu habis, pastinya akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sudahkah kalian menghemat energi? Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Apakah kalian sudah menghemat energi kalau begitu? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kegiatan apa aja sih Bu yang contohnya dalam penghematan energi itu tadi gitu ya? Nah, yang pertama ada contohnya mematikan lampu ketika siang hari atau ketika tidak digunakan, ya. Yang selanjutnya mematikan keran air ketika tidak digunakan, gitu ya. Nah, mengapa Bu bisa demikian gitu ya? Ketika kita mematikan lampu di siang hari dan ketika tidak digunakan, itu berarti kita sudah menghemat energi listrik, ya. Kita nggak boros energi listrik, kita tidak buang-buang energi listrik. Begitupun dengan energi air. Gitu. Kita tahu kan, air itu banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ketika kita menghemat, ya energi kita, energi air itu tadi ataupun sumber energi yang kita hemat tadi akan tersedia gitu, tidak habis. Itu lalu menampung air hujan. Ini juga termasuk kegiatan menghemat energi air. Mengapa demikian, Bu? Nah, air hujan ini bisa kita gunakan untuk mengepel, mencuci motor, mungkin juga bisa untuk mencuci baju, gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan air hujan dan kita tidak menggunakan air yang biasa kita
biasa kita gunakan, yaitu lewat keran atau PDAM. Nah, itu secara tidak langsung kita menghemat air gitu, menghemat penggunaan air. Karena air hujan itu kan juga bersih, tidak kotor, dapat kita gunakan. Nah, lanjut yang terakhir ada contohnya, yaitu menggunakan berpergian menggunakan sepeda ya, seperti pada gambar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya penggunaan kendaraan bermotor itu kan menggunakan apa? Menggunakan sumber energi apa? Sumber energi yang disebut BBM atau bahan bakar minyak. Biasa kita tahu bensin ya. Nah, ketika kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor tadi, otomatis kita juga menghemat BBM tadi atau sumber yang kita ketahui bahwasanya BBM itu merupakan sumber energi yang sulit untuk yang tidak dapat diperbarui gitu. Jadi seperti itu ya anak-anak, contoh kegiatan menghemat energi yang pastinya juga harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, tadi kita udah bahas mengenai kegiatan apa saja sih Bu yang merupakan bentuk penghematan energi. Lalu kita akan melihat kegiatan boros energi. Bisa dilihat ya, di situ di satu rumah terlihat bahwasannya lampunya masih nyala walaupun di siang hari itu kelihatan mataharinya ya. Nah, di situ kelihatan bahwasanya harusnya bagaimana? Ya harusnya dimatikan ya lampu-lampunya itu, karena di siang hari pastinya masih terang, tidak gelap seperti di malam hari ya. Jadi untuk pencahayaan pastinya tidak memerlukan lampu gitu. Lalu dapat dilihat juga ternyata banyak alat-alat elektronik yang nyala walaupun tidak digunakan, seperti kipas angin yang tetap menyala walaupun tidak ada orang di sana, dan TV pun tetap menyala. Nah, ini tidak boleh ini karena merupakan kegiatan boros energi, yaitu boros energi apa? Energi listrik. Seperti itu. Nah, tadi Ibu di depan udah bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah melakukan kegiatan menghemat energi? Nah, hal ini bisa kalian tuliskan atau ya laporkan kepada Ibu dalam bentuk laporan kegiatan. Oke? Nah, sebelum itu kita belajar dulu mengenai apa sih Bu laporan kegiatan itu, gitu ya. Nah, laporan kegiatan adalah hasil laporan yang kita buat setelah mengamati kegiatan. Nah, laporan kegiatan berfungsi sebagai tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi laporan kegiatan ini digunakan ketika kalian itu sudah melaksanakan sesuatu atau telah mengamati sesuatu kegiatan gitu. Kalian laporkan dalam bentuk laporan kegiatan ini. Nah, Bu, laporan kegiatan ini isinya apa aja ya? Ada 5 komponen di dalamnya. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Yang kedua, tempat pelaksanaan. Yang ketiga, isi kegiatan. 4, kesulitan atau masalah. Dan 5, keberhasilan yang dicapai. Oke. Jadi dalam laporan kegiatan itu ada 5 hal tersebut ya. Nah, di sini kalian bisa melaporkan apakah kegiatan apa aja sih dalam bentuk menghemat energi yang sudah kalian lakukan. Nah, itu dilakukannya kapan, di mana, dan kegiatannya apa, dan kesulitannya dalam melaksanakan kegiatan itu apa, dan keberhasilan yang udah kalian lakukan, kegunaannya di mana, lalu isi kegiatannya kalian apa aja, lalu kesulitan yang kalian temui ketika melaksanakan hal tersebut, dan keberhasilan yang telah dicapai gitu. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, apa sih keberhasilan yang dicapai gitu. Kita tadi sudah membahas mengenai kegiatan atau contoh penerapan menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui hak itu apa dan kewajiban itu apa. Yang pertama, hak. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu.
Jadi hak ini sederhananya yaitu suatu kuasa atau suatu kuasa yang didapat oleh seorang manusia. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, hak itu adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Nah, beda dengan kewajiban. Oke, kita lihat ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kalau tadi hak itu adalah suatu kuasa yang diterima oleh seseorang atau seorang manusia, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang saling berdampingan. Jadi ketika kalian punya hak, kalian juga punya kewajiban. Kalian melakukan hak, kalian memiliki hak, kalian juga harus melakukan kewajiban. Kebalikannya juga ketika kalian melakukan kewajiban, kalian juga punya hak di situ. Nah, kita akan membahas poin ini dalam topik bahasan yaitu dalam menghemat energi, gitu ya. Nah, oke. Lanjut, ada hak di sini ya. Hak yang pertama yaitu menggunakan lampu untuk belajar. Nah, menggunakan lampu untuk belajar itu termasuk hak kalian dalam menggunakan sumber energi. Jadi intinya di sini bahwasanya kalian kan dalam menggunakan lampu untuk belajar itu bisa menyala ketika dapat sumber energi berupa listrik kan. Nah, dari situ hak kalian adalah menggunakan sumber energi itu tadi. Saya berhak menggunakan energi, berarti maksudnya itu kalian bisa menggunakan sumber energi, itu hak kalian gitu. Nah, kewajiban kalian lalu apa Bu gitu kan? Karena kita tadi udah bahas ya, hak dan kewajiban itu suatu hal yang berdampingan. Ketika kalian menuntut hak, kalian juga harus melakukan suatu kewajiban. Ada kewajiban yang harus kalian lakukan seperti itu. Nah, kewajibannya apa? Ya tadi mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Ketika kalian sudah selesai belajar, ya dimatikan lampunya. Nah, itu kewajiban kalian. Itu merupakan bentuk menghemat energi. Menghemat energi itu adalah kewajiban setiap manusia. Supaya apa? Supaya energi atau sumber energi tadi itu bisa tetap terjaga gitu. Jadi tidak habis gitu ya. Jadi di sini hak dan kewajiban kalian sudah jelas ya seperti itu. Selanjutnya hak kalian yaitu menonton televisi. Oke. Sama halnya dengan yang tadi, kalian tuh punya hak untuk menggunakan sumber energi yang ada, yang tersedia. Karena itu merupakan kebutuhan kalian sebagai manusia. Salah satu contohnya yaitu menonton televisi. Ini hak kalian. Kalian berhak mendapatkan ini, gitu. Nah, kewajiban kalian apa? Ya, kewajiban kalian yaitu mematikan televisi ketika sudah tidak digunakan. Nah, sama ya seperti yang tadi, bahwasanya mematikan televisi ketika tidak digunakan, itu merupakan bentuk menghemat energi. Seperti itu ya. Jadi, ketika kalian sudah memenuhi hak kalian, kalian sudah menonton TV, lalu kewajiban kalian adalah mematikan ketika sudah tidak digunakan. Supaya apa, Bu? Supaya energinya tidak habis dan tidak boros energi. Oke. Nah, setelah kalian memahami materi menghemat energi tadi, selanjutnya ayo kerjakan latihan pada lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai menghemat energi. Contoh kegiatan menghemat energi tadi apa aja? Yang pertama contohnya ada mematikan keran ketika tidak digunakan, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Lalu menampung air hujan dan menggunakan kendaraan seperti sepeda yang
ya seperti sepeda pancal untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita udah bahas juga mengenai contohnya yaitu laporan kegiatan. Yang mana laporan kegiatan ini digunakan untuk melaporkan atau bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, kita juga sudah membahas mengenai hak dan kewajiban dalam hal menghemat energi. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hak kita itu apa? Hak kita untuk bisa mendapatkan sumber energi. Itu hak kita. Hak lain apa Bu selain itu? Yaitu merasakan atau mendapatkan lingkungan yang asri. Mendapatkan lingkungan yang asri di sini juga termasuk hak kita, gitu ya. Jadi ketika lingkungan asri, jadi kita menjadi nyaman, hidup kita menjadi tentram, gitu. Jadi itu merupakan hak kita. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang menjaga keasrian lingkungan itu tadi, gitu. Karena kita udah tahu ya, bahwasanya dari mana kita mendapatkan sumber energi, itu ya dari lingkungan. Ketika lingkungan kita tidak jaga, ketika lingkungan kita tidak malah dirusak, itu malah akan membuat secara langsung akan juga bisa merusak sumber energi itu tadi. Karena kita tahu bahwasanya sumber energi itu berasal dari lingkungan. Contoh, kita di pantai ya contohnya. Kita bisa menikmati, kita berhak untuk menikmati yang namanya pantai yang asri, sehingga kita bisa melihat pemandangan yang indah gitu. Dan juga seperti beberapa di contoh lain juga di hutan gitu, kita bisa merasakan udara yang sejuk karena hutannya kita terjaga, terhindar dari bencana. Nah, itu merupakan hak kita. Kewajiban kita adalah menjaganya. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan gitu. Kita melakukan reboisasi, itu kewajiban kita. Tuh, yang berhubungan dengan menghemat energi gitu. Jadi, itu ya haknya dari yang kita bahas itu ada 2 dan tambahan tadi yang satu yaitu mendapatkan atau merasakan lingkungan yang asri gitu ya. Yaitu tadi karena mengapa demikian Bu? Yaitu tadi karena sumber energi itu berasal dari lingkungan gitu ya. Contohnya dari mungkin lingkungan di sungai. Air yang kita dapat dari mana? Dari sungai gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi dan juga sumber air atau sumber mata air. Nah, ketika sumber mata air itu rusak atau tercemar, ya kita tidak bisa menggunakan, sehingga kita memiliki kewajiban yaitu menjaga yang namanya lingkungan gitu. Nah, sekian penjelasan materi kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mempelajari materi dan membaca literatur yang literatur lain ya, sehingga pengetahuan kalian itu dapat lebih luas seperti itu. Dan jangan lupa pesan kita juga dapat menarik kesimpulan juga bahwasannya kita harus yang namanya menghemat energi. Untuk apa? Yaitu tadi supaya menjaga kelestarian atau menjaga ketersediaan energi gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang udah kita bahas tadi mengenai bagaimana cara menghemat energi itu harus juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Oke, jadi mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan, dan materi untuk hari ini mungkin sekian. Semoga bermanfaat ya. Oke, Ibu tutup dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.